Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا للفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم بارك على رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khazala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la shabiha wa la mithla ولا ند ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز لمن اتقى. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salatul Jumat yang senantiasa dirahmati, dimuliakan, diberkahi dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Engkaki simata syukur mapuji laul Allah taala. Nasaba engkaki naureng nikmatul iman dan Islam. Awareki disini kesempatan memunah taufik dan hidayahnya pada imanan, sehingga engkaki hadir di masjid kita ini barakah, yaitu untuk memperkesian laul Allah Ta'ala. Olehnya itu, dengan rasa syukur yang kita miliki ini, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Sehingga dengan kata takwa tersebut bukan hanya kita mampu ucapkan dengan lisan, bukan kita hanya mampu kita ucapkan di lidah saja, akan juga kita mampu mempraktekkan, merealisasikan dan mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga segala ucapan, segala perbuatan, tingkah laku kita dapat menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini yang sampai sekarang ini masih kita ikuti, masih kita amalkan, masih kita mempraktikkan segala apa yang sudah diucapkan, yang sudah beliau lakukan dengan contoh-contoh yang baik dari beliau. Dan semoga kita ini menjadi umatnya fid dunya wal akhirah, dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat nanti di akhirat kelak insyaallah, dan bersama-sama dengan beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rupa tawe naciptakan ki Allah Ta'ala sebaik-baik cipta, sesempurna cipta. Manusia adalah makhluk sosial, tentunya mereka saling berhubungan dengan satu dan dengan lainnya. Manusia adalah butuh yang namanya pertolongan, butuh yang namanya sanjungan, penghormatan, penghargaan, butuh yang namanya gelar dan predikat dari orang lain. Tetapi semua itu hanya berlaku di dunia. Tetapi gelar dan predikat pentelar dari Allah Ta'ala tentunya bukan hanya di dunia berlaku, tetapi juga di akhir kelak insyaallah. Nah, gelar yang baik, pentelar dari Allah Ta'ala
kepada hambanya adalah yang paling baik dan mulia adalah al-muttaqi. Ia itu tahu si mata, tahu rupang Allah Ta'ala dengan istiqomah terus menerus secara konsisten taatnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu engkau sedih hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedai nigi pegawai iya pa insyaallah na telaki kung Allah Ta'ala patelar mareci nang kaki salama rilino lebih-lebih dulu matu salama kin akhir maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima takun a'badan nas. Betuan na engkau kimi tahu gaupuran harap Allah Ta'ala dari mana dan kaki na telah Allah Ta'ala patelarang yan itu sebagai seorang hamba yang paling menghambakan dirinya di antara yang lain. Nah ketika kita takut, ketika kita menghindar segala yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis kitalah hamba Allah yang paling taat, yang paling takwa, yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melihat masyarakat kita, saudara-saudara kita, baik yang di lorong-lorong, di jalan-jalan yang sempit, mereka tahu Pak bahwa sesuatu itu sudah dicap dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perbuatan tersebut mengandung dosa besar, tetapi mereka masih melakukan hal-hal tersebut. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mereka masih melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dan anehnya Pak, dengan terang-terangan mereka melakukan itu. Mereka cuek saja dengan perbuatan yang dilakukan. Mereka tidak takut peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, inilah tugas kita sebagai khalifatun fil ardh, menjadi pemimpin di permukaan bumi ini. Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyerukan kebaikan serta mencegah kemungkaran sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Nigi minta sesuatu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Artinya apa Pak? Ketika kita melihat suatu kemungkaran, perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka saudara-saudara kita seiman dan seislam, tugas kita adalah mencegahnya Pak dari perbuatan tersebut. Dengan apa? Dengan tangan yang kita miliki. Tangan di sini bukan hanya berarti tangan secara fisik, tetapi juga berarti kekuasaan, kekuatan, pangkat dan jabatan yang kita. Bagaimana cara kita untuk mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Apabila kamu tidak mampu melakukan itu dengan tangan kalian, maka hendaklah merubah dengan lisan kalian. Artinya apa Pak? Kita berusaha memberikan nasihat-nasihat agama. Kita berusaha memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat kepada mereka. Kita berusaha memberikan mau'izatul hasanah, peringatan yang baik kepada mereka, agar mereka menerima, terbuka hati dan pikirannya untuk bertaubat serta menuju kepada jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main pahala yang kita dapatkan ketika kita beramal ma'ruf dan nahi munkar, sehingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fa illam yastati, maka Nabi minta, jika kalian tidak sanggup dengan lisan kalian, maka hendaklah merubahnya fa biqalbi, dengan hati kalian. Artinya kita berusaha mendekatinya dengan kasih sayang, dengan rahmat. Kita mendekatinya jangan karena mereka berbuat sesuatu perbuatan dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kemudian kita membencinya. Tapi kita dianjurkan oleh agama kita untuk mendekatinya dengan hati kita. Paling tidak kita mendoakan mereka. Nah, dengan doa itu mungkin saja Allah mengabulkan, membuka pintu hidayahnya kepada mereka. Zalika adhaful iman. Yang kedua, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arda bima qasamallahu lak, engkau simata ikhlas ridha menerima ketetapan Allah kepada kalian. Wa arda bima qasamallahu lak takun agna nangkaki natalla pengalata patelar Malaysia yang itu sebagai seorang hamba yang paling kaya, seorang hamba yang paling bahagia, yang paling senang di antara hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ketika kita diberikan ketetapan takdir Allah kepada kita, dalam hati kita tidak menerima misalnya, tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita ikhlas dengan itu, maka secara otomatis kitalah ini orang yang paling kaya. Karena orang yang menerima ketetapan Allah, mereka selalu berpikiran bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesuatu yang saya tidak senang diberikan oleh Allah, tetapi kemudian hari kebalikan yang diberikannya, kebahagiaan. Tetapi kemungkinan juga seseorang mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang awalnya, tetapi dibalik semua itu adalah cobaan. Nah, inilah ketika hati kita membuka dan memahami ketetapan Allah kepada kita, bahwa kita adalah orang yang paling kaya, paling tidak kaya hati. Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan harta yang berlimpah yang kamu dapatkan, tetapi kekayaan itu ada pada hati kalian. Ketika hati kalian selalu mengingat kepada Allah, berzikir, selalu bersifat qanaah, merasakan cukup kepada Allah, dan lebih utama selalu bersyukur terhadap pemberian Allah, itulah kita mendapatkan hati yang paling kaya. Kemudian makna anda guluta penderita pahikmai, engkau pagau na taulina malah dekipa na patakajan. Nomor sida sila dari jingalena pada pengawaran pada na inapa na salay. Senantiasa hanya mencari penghidupan di dunia ini, mencari harta yang sebanyak-banyaknya, tetapi mereka lupa semua itu akan ditinggalkan. Banyak orang mulai dari pagi pulang malam mencari rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka lalai akan tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya. Nomor 2 pandita pahimpai sila derajingi alena padapung pagasi bola na palau di kubur. Senantiasa hanya memperbaiki rumahnya, memperbanyak tanahnya, memperbaiki istananya di dalam kehidupan ini. Kemudian mereka menuju ke alam kubur. Tidak ada yang dibawa, spesial harta kita pun tidak akan kita bawa. Hanya apa yang kita bawa? Hanya amal-amal, perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, makna diguluta nising ani nade tematin nade napas saja buku temawar. Mereka tahu bahwa mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini,
tetapi tidak ada bekal yang dibawanya menuju ke sana. Dia nampak saja boko temawari yang itu matau kehidupan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, maka dari kuduta nisrena minul lauri akhir nade gaga ya nade gaga amal madeci mondro di akhirat tajengi alena ketika dia menuju ke akhirat. Artinya apa Pak? Ini perlu yang namanya amal jariah. Amal jariah yang menunggu kita di akhirat untuk kita menyelamatkan kita dari tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menolong kita sebagai saksi hidup ketika kita menyumbangkan harta kita, menyumbangkan kekuatan kita, menyumbangkan ilmu kita kepada kemaslahatan umat. Itulah yang namanya amal jariah, amal yang tidak putus-putus pahalanya yang kita dapatkan walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.